Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK sepihak dengan sebab pandemi COVID-19 yang disusun oleh Faiz Haidar Hilmi, Muhammad Isa Asril Maulana, Ikhfar Nandi Wardana, Aksal Wicaksana Satriatama, Indrasta Herdwi Adiatma, Muhammad Siddiq Prasetyo, Rama Setiawan, Alvin Lukmana, M. Rian Hafiz, M. Akmalus Hidan Diaul Haq. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Siddiq Prasetyo. Poin pertama, kasus pada awal tahun 2020 telah muncul virus corona yang hampir menguncang seluruh dunia tanpa kecuali Indonesia. Pandemi ini membuat banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya karena virus tersebut berjangkit secara bersamaan dan telah menyebar di seluruh dunia. Sektor ekonomi negara merupakan salah satu sektor yang terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 yang memburuk kondisi sosial masyarakat. Masyarakat yang paling terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 salah satunya adalah pekerjaan atau buruh yang bekerja di sektor industri. Bahkan di kota Depok, menurut Manto Jorhi selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Disnaker, telah terjadi pemutusan hubungan kerja PHK sebanyak 397 pekerja dan sebanyak 1.282 pekerja telah dirumahkan. Contoh konkret adalah Ramayana City Plaza Depok yang menutup operasionalnya, membuat semua pekerja di toko tersebut yang berjumlah 87 pekerja terkena PHK sepihak. Terjadinya ketidakselarasan hukum tersebut dalam pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan contoh konkret yang terjadi di Ramayana City Plaza Depok serta ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dilakukan PHK secara pihak selama pandemi COVID-19. Dari kasus di atas, maka dapat disimpulkan menjadi 2 poin permasalahan. 1. Apakah yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak selama pandemi COVID-19? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK secara sepihak dengan alasan pandemi COVID-19? Saya Faiz Haidar Hilmi akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudara Siddiq Prasetyo. A. Alasan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak selama pandemi COVID-19. Poin pertama, pengaturan terkait perjanjian kerja dalam KUH Perdata disebut juga perjanjian buruh yang diatur pada pasal 1601 huruf D sampai dengan pasal 1601 huruf I. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengaturan terkait perjanjian kerja terdapat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 63. Poin kedua, perjanjian kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Poin ketiga, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja ini dapat berhenti atau berakhir apabila telah terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terdapat juga kemungkinan berhentinya atau berakhirnya perjanjian kerja apabila karena adanya keadaan memaksa atau biasa disebut dengan force majeure. Keempat, menurut Subekti, force majeure yaitu suatu kondisi di mana isi perjanjian tidak dapat ditegakkan karena adanya keadaan yang tidak terduga atau adanya keadaan memaksa. Dengan adanya keadaan yang tidak terduga atau keadaan memaksa tersebut, debitur tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga debitur dapat melakukan pembelaan berdasarkan pendapat tersebut
Maka unsur force majeure antara lain: 1. Terdapat peristiwa yang tidak terduga. 2. Terdapat kendala yang menghalangi tercapainya kesepakatan atau perjanjian. 3. Kegagalan tersebut dalam perjanjian bukanlah kesalahan debitur. Poin kelima, dalam pandangan hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah mengatur PHK dengan alasan force majeure sebagai alasan mendesak yang terdapat dalam pasal 1603O dan pasal 1603P KUH Perdata. Adapun penggantian kerugian karena adanya force majeure diatur pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Ganti kerugian tersebut dalam KUH Perdata dapat berupa biaya, rugi, dan bunga. Poin ke-6, sejak dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, keputusan tersebut banyak dianggap oleh perusahaan sebagai dasar hukum force majeure dalam melakukan PHK pekerjanya. Karena keputusan tersebut berisi tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Salah satunya adalah PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS, khususnya Ramayana City Plaza Depok atau disebut sebagai Ramayana Depok. Poin ke-7, Ramayana Depok merupakan perusahaan yang berkecimpung di bidang industri, khususnya di bagian retail fashion. Seiring dengan meluasnya pandemi COVID ini, membuat permintaan pasar di Ramayana Depok menurun. Hal ini diakibatkan karena pandemi COVID-19 telah membuat banyak masyarakat Indonesia yang beraktivitas sehari-hari menjadi sangat terbatas. Apalagi sejak dikeluarkannya status darurat bencana yang dilakukan oleh pemerintah, telah membuat beberapa daerah di Indonesia melakukan kebijakan social distancing sehingga penerbitan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Poin ke-8, berdasarkan pengamatan, alasan Ramayana Depok melakukan PHK terhadap pekerjanya didasarkan pada alasan force majeure. Pandemi COVID ini sebagai keadaan yang tidak diinginkan oleh pihak Ramayana Depok maupun oleh pekerjanya. Poin 9, adanya pandemi COVID ini membuat baik perusahaan maupun pekerjanya rugi. Kerugian perusahaan disebabkan oleh penurunan omset sebesar 80%, sehingga perusahaan tidak dapat lagi menanggung semua biaya operasionalnya dan terjadinya penutupan operasional di Ramayana Depok. Poin ke-10, pekerja di Ramayana Depok yang dilakukan PHK adalah pekerja yang menggunakan sistem kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja tersebut telah mematuhi kewajiban perjanjian kerjanya dengan perusahaan. Hal ini berarti pekerja di Ramayana Depok melakukan PHK bukan karena kesalahan pekerjanya, namun memang karena adanya penurunan omset penjualan hingga perusahaan tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasionalnya. Akibatnya penutupan perusahaan Ramayana Depok yang membuat pekerja tersebut terpaksa harus dilakukan PHK secara sepihak oleh Ramayana Depok. Poin ke-11, dalam pasal 61 ayat 1 huruf D Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dijelaskan pada intinya menjelaskan bahwa perjanjian kerja dapat berhenti bila mana terdapat peristiwa tertentu yang dimuat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat memicu suatu perjanjian kerja tersebut berakhir. Peristiwa tertentu dalam pasal ini dapat dimaknai sebagai kejadian memaksa atau lebih dikenal sebagai force majeure dalam istilah perdata. Menurut Esser, akibat dari force majeure menimbulkan dua kemungkinan, yaitu berakhirnya suatu perjanjian atau penundaan kewajiban. B. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan pandemi COVID-19. PHK yang dilakukan Ramayana Depok terjadi karena adanya penurunan omset penjualan hingga penutupan operasional. Dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja, serikat buruh,
serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum penutupan perusahaan dilaksanakan. Proses sosialisasi yang terjadi H-1 sebelum adanya pemutusan hubungan kerja tentu sangat tidak serasi dengan pasal 148 ayat 1 tersebut. Hal ini dapat terlihat dari waktu pelaksanaan proses sosialisasinya, walaupun dalam hasil wawancara yang dikutip oleh Saifan Zaking dalam jawabpos.com bahwa menurut Store Manajemen Ramayana Depok M. Nukmal Amdar, PHK tersebut telah diterima oleh semua pekerjanya. Menurut teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan oleh pihak Ramayana Depok seperti telah dijelaskan di atas, telah terjadi proses sosialisasi mengenai kondisi perusahaan, walaupun proses sosialisasinya dilakukan H-1 sebelum ketentuan PHK. Sementara perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh Ramayana Depok telah menimbulkan akibat hukum berupa perusahaan harus melaksanakan kewajiban karena telah melakukan PHK sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan Ramayana Depok karena telah melakukan PHK terhadap pekerjanya diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penyelesaian kasus. Perusahaan sudah selayaknya memberikan penghargaan kepada pekerja walaupun pada saat terlaksananya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja yang terjadi keadaan memaksa atau keadaan yang tak terduga atau force majeure. Sudah selayaknya para pekerja mendapatkan haknya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut sudah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata juga telah mengatur PHK dengan alasan force majeure sebagai alasan mendesak yang terdapat dalam pasal 1603O dan pasal 1603P KUH Perdata. Adapun penggantian kerugian karena adanya force majeure diatur pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Ganti kerugian tersebut dalam KUH Perdata dapat berupa biaya, rugi, dan bunga. Para pekerja tentunya mendapatkan perlindungan hukum setelah dilakukan PHK. Selain upah atau uang pesangon, perlindungan hukumnya juga mencakup hak-hak lain yang harus diperoleh pekerja dari perusahaan yang melakukan PHK. Hak-hak tersebut antara lain yaitu 1. Imbalan kerja berupa gaji atau upah apabila pekerjaan tersebut telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerja. 2. Perusahaan memberikan kemudahan bagi pekerja dengan menyediakan pelayanan dan berbagai tunjangan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. 3. Memberikan penghormatan dan perlakuan yang baik terhadap pekerja sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. 4. Serta jaminan hidup yang wajar dan layak dari perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.